Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan terus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran belajar bersama dengan SDIT Yabis. Bertemu lagi bersama dengan Pak Nur ya. Tentunya masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Untuk pembelajaran hari ini kita memasuki tema yang keempat, yaitu sehat itu penting dengan materi pantun. Untuk video ini lanjutan dari video pembelajaran yang pertama, masih materi yang sama. Baik anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, kita memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memahami maksud isi pantun. Yang kedua, memahami amanat pantun. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis pantun. Dan yang keempat, melisankan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk dalam tujuan yang pertama, yaitu memahami maksud isi pantun. Untuk mengetahui maksud isi pantun, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, untuk memahami maksud isi pantun, perhatikan bagian isi pantun, yaitu pada baris yang ketiga dan keempat. Selanjutnya, isi pantun pasti ada maksudnya, ada tujuannya yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau pendengar. Seperti halnya ketika kita mau berbicara sama orang, pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, begitu juga dengan isi pantun. Kemudian, maksud isi pantun itu biasanya berisi suatu ajakan, larangan, perintah atau suruhan, atau hanya sekedar memberi tahu atau memberikan informasi saja kepada pembaca atau pendengar melalui pantun. Dan yang terakhir, maksud tersebut itu bisa terlihat secara jelas dari kandungan isi pantunnya, atau juga muncul pada kata kunci yang tertera pada isi pantun. Ya, perhatikan satu pantun berikut ini. Mendengar anak-anak riang berdendang, tubuh bergerak mengikuti irama. Janganlah teman banyak begadang, cukup tidur itu yang utama. Ya anak-anak, dari pantun tersebut kita bisa mencari maksud isi pantunnya. Apa maksud isi pantunnya? Kita lihat pada baris ketiga dan baris keempat. Janganlah teman banyak begadang, cukup tidur itu yang utama. Ya, baris ketiga dan keempat atau pada bagian isinya. Dari bagian isi ini kita bisa melihat maksud isi pantunnya. Di situ ada kata janganlah, berarti ada suatu perintah atau suruhan. Jadi berdasarkan kata kunci itu, maka dapat kita tuliskan maksud
isi pantunnya, ya. Kata janganlah itu menunjuk sebuah perintah atau larangan. Maka maksud isi pantunnya adalah melarang para pembaca, melarang kita yang membacanya atau yang mendengarkannya untuk tidak banyak begadang atau tidur terlalu malam. Karena harus tidur dengan waktu yang cukup, ya. Itu tertera pada baris keempat. Cukup tidur itu yang utama. Jadi baris ketiga, janganlah teman banyak begadang, itu maksudnya melarang kita atau para pembacanya untuk tidak banyak begadang atau tidur terlalu malam. Cukup tidur itu yang utama karena harus cukup tidur dengan waktu yang cukup. Nah, anak-anak, kita masuk ke tujuan yang berikutnya, yaitu memahami amanat pantun. Apa itu amanat? Amanat adalah suatu pesan atau nasihat yang disampaikan untuk para pembaca atau pendengar. Siapa yang menyampaikan ini? Tentunya adalah yang menuliskan pantun atau yang membacakan pantun. Oke. Amanat pantun itu berada pada isi pantunnya. Sama seperti halnya maksud isi pantun, ya. Anak-anak perhatikan saja untuk amanat dan isi pantun. Maksud isi pantun dan amanat pantun itu pada bagian isi, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Untuk lebih mudahnya, nasihat apa yang kita dapat setelah membaca isi pantun itu adalah amanat pantunnya. Perhatikan satu pantun berikut ini. Cut. Iku sik diedit sik lali. Perhatikan satu pantun berikut ini. Masih pantun yang sama ya anak-anak. Mendengar anak-anak riang berdendang, tubuh bergerak mengikuti irama. Janganlah teman banyak begadang, cukup tidur itu yang utama. Pantunnya masih sama, tapi yang harus kita pahami berbeda. Yang kali ini adalah memahami amanat pantunnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian baris ketiga dan baris keempat. Janganlah teman banyak begadang, cukup tidur itu yang utama. Nah, amanat pantun ada di dalam baris yang ketiga dan keempat ini atau pada bagian isi. Dari baris ketiga dan keempat ini, maka dapat kita ambil sebuah amanat atau pesan atau nasihat yang kita dapat, yaitu kita harus cukup tidur atau istirahat dan tidak boleh banyak begadang pada malam hari. Oke, sudah mengerti ya anak-anak? Jadi untuk mencari maksud isi pantun dan amanat pantun dilihat pada bagian isi, yaitu baris 3 dan keempat. Untuk selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu menentukan jenis-jenis pantun. Sebenarnya jenis-jenis pantun itu ada banyak. Kalau kita cari di literatur atau di buku-buku atau dalam internet itu banyak sekali jenis pantun. Tapi dalam hal ini, dalam pembelajaran ini, Pak Nurya hanya memberikan 6 jenis pantun yang harus kita pelajari. Apa itu? Berdasarkan isinya, jenis pantun dibagi menjadi 6. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu pantun yang mengandung atau berisi sebuah pesan agar orang selalu berbuat baik. Itu adalah pantun nasihat. Kemudian yang kedua, pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi sebuah lelucon atau informasi yang mengandung sebuah tawa jika
orang membacanya atau orang lain mendengarnya. Berikutnya, yang ketiga adalah pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi sebuah teka-teki atau pertanyaan atau kalimat yang mengandung unsur pertanyaan yang memerlukan sebuah jawaban. Itu adalah pantun teka-teki. Berikutnya adalah pantun anak, yaitu pantun yang berisi tentang dunia anak, tentang kegiatan anak, dan lain sebagainya, tentang mainan-mainan anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima itu adalah pantun kepahlawanan. Apa itu pantun kepahlawanan? Yaitu pantun yang berisi semangat dan perjuangan para pahlawan. Ya, jadi yang berkaitan dengan cerita-cerita kepahlawanan, semangat-semangat para pejuang itu masuk dalam jenis pantun kepahlawanan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah pantun agama. Pantun agama itu adalah pantun yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, tentang aturan-aturan dalam agama, ibadah-ibadah dalam agama. Itu adalah masuk pantun agama. Nah, anak-anakku semuanya, lanjut ke tujuan yang keempat, yaitu melisankan pantun atau membacakan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Apa itu lafal? Lafal adalah cara pengucapan bunyi bahasa seperti bunyi A, I, U, E, O, dan bunyi-bunyi yang lainnya sehingga membentuk sebuah kata. Maka kita harus ucapkan, kita lafalkan dengan tepat, ya. Jangan sampai salah. Ketika bilang B harus B. Ketika bilang P harus terdengar bunyi P, ya. Kemudian intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Tujuan intonasi ini adalah memberikan tekanan, maksud yang disampaikan itu bisa dipahami dengan jelas. Kemudian ekspresi. Nah, ekspresi ini juga membantu untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada para pembaca agar paham maksud dari apa yang kita ucapkan. Ekspresi itu adalah gerakan wajah, ya, maupun tubuh yang memperlihatkan dan menyatakan maksud atau gagasan, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih jelasnya, kita berlatih, ya. Perhatikan latihan berikut ini, kita bahas bersama-sama, ya. Bacalah pantun berikut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lalu kerjakan soal berikutnya. Ini adalah latihan sekaligus untuk melatih kita, ya, memahami dari tujuan-tujuan pembelajaran kita ini agar lebih paham lagi, ya. Coba perhatikan pantun ini. Jalan-jalan naik pesawat, jangan lupa beli gelang. Belajarlah dengan giat, maka masa depan jadi gemilang. Pak Nur, ya, ulangi. Jalan-jalan naik pesawat, jangan lupa beli gelang. Belajarlah dengan giat, masa depan jadi gemilang. Maksud isi pantun. Kita perhatikan baris ketiga dan keempat. Baris ketiga adalah belajarlah dengan giat, masa depan jadi gemilang.
baris keempatnya. Maka maksud isi pantunnya adalah menasehati para pembaca untuk lebih giat belajar agar masa depan menjadi lebih baik. Itu adalah maksud isi pantunnya, tujuan dari pantun itu. Kemudian yang kedua adalah amanatnya. Sama seperti maksud isi pantun, yang perlu kita perhatikan adalah baris ketiga dan keempat bagian isinya. Maka amanat yang bisa kita peroleh adalah kita harus giat belajar. Kita tuliskan kita. Kenapa? Karena yang membacanya, kita yang mendapat nasihat itu, kita yang diberikan pesannya, kita yang diberikan amanatnya, ya. Maka kita tuliskan kita harus lebih giat belajar. Ini mengacu pada baris yang ketiga. Kemudian agar masa depan kita menjadi lebih baik, itu ada pada baris yang keempat. Jadi belajarlah dengan giat, masa depan jadi gemilang. Itu mengandung amanat, kita harus lebih giat belajar agar masa depan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah jenis pantunnya, adalah pantun nasihat, ya, karena mengandung nasihat, ya, maka jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Sekarang pantun yang kedua. Coba perhatikan. Anak tetangga bernama Raju, bila pergi selalu hilang. Bunda datang membawa baju, hati senang bukan kepalang. Oke, maksud isi pantunnya apa? Bunda datang membawa baju, hati senang bukan kepalang. Tidak ada nasihat, tidak ada perintah, ya. Maka di sini hanya memberikan informasi atau bercerita bahwa ketika Bunda datang membawa baju sehingga membuat hatiku menjadi senang, ya. Jadi itu maksud isi pantunnya, menceritakan ketika Bunda datang membawa baju, hatiku menjadi senang. Kemudian yang kedua jenis pantunnya adalah pantun apa? Ya, pantun anak, karena ini mengandung cerita dunia anak, kesenangan anak. Jika orang tua datang membawa oleh-oleh, membawa makanan, membawa baju, maka anaknya akan menjadi senang. Berikutnya adalah pantun yang ketiga. Perhatikan anak-anakku semuanya, pantun yang ketiga. Naik delman ke Malaya, jangan lupa bawa pengukur. Siapa yang tidak tertawa, lihat si botak ingin dicukur. Nah, di sini ada suatu kalimat yang berisi suatu lelucon, ya. Apa itu? Baris ketiga dan keempat. Siapa yang tidak tertawa, lihat si botak ingin dicukur, ya. Perhatikan soalnya. Maksud isi pantunnya. Isi pantunnya ini tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada ajakan. Ini hanya memberikan sebuah hiburan, ya, menghibur para penonton dari kalimat yang mengandung tawa tadi, ya, atau para pendengarnya dengan cerita ada si botak. Si botak itu apa toh? Anak atau orang yang tidak memiliki rambut, ya, atau orang yang tidak punya rambut tetapi ingin dicukur. Nah, apa yang dicukur kalau tidak punya rambut? Pasti orang akan tertawa. Maka pantun ini memberikan hiburan atau memberikan candaan, lelucon kepada para pembaca atau pendengarnya. Maka jenis pantunnya, ya, berdasarkan isinya, pantun ini berjenis pantun jenaka. Oke, lanjut pantun berikutnya. Perhatikan. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Oke. Maksud isi pantunnya,
Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Cobalah memerintah atau suruh menjawab, ya. Maka maksud isi pantunnya adalah memberikan pertanyaan tentang suatu benda yang semakin diisi akan semakin ringan. Nah, kira-kira apa nama benda tersebut? Itu maksud isi pantunnya. Nah, berdasarkan isinya, maka jenis pantunnya adalah pantun teka-teki karena berisi suatu teka-teki atau pertanyaan. Kemudian pantun berikutnya. Perhatikan. Daun lengkeng warnanya kuning, buah cempedak mengusik selera. Dengan menenteng bambu runcing, tekad hendak membela negara. Oke, maksud isi pantunnya. Apa kira-kira maksud isi pantunnya? Kita perhatikan baris 3 dan 4. Dengan menenteng bambu runcing, tekad hendak membela negara. Maka dapat kita ambil, maksudnya adalah menceritakan tentang semangat para pahlawan yang membela negara meskipun hanya menggunakan bambu runcing. Amanatnya apa? Amanatnya kita harus bisa mencontoh, ya, semangat para pahlawan yang sudah berjuang demi negara. Walaupun hanya memakai bambu runcing tapi masih tetap semangat. Ya, kita ambil semangatnya. Kemudian jenis pantunnya adalah pantun kepahlawanan. Oke, anak-anakku semuanya. Kemudian pantun yang terakhir. Ya, perhatikan. Sore-sore makan ketupat, ramai-ramai bersama keluarga. Ayo kawan, tertibkan sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Maksud isi pantunnya adalah ayo, berarti mengajak para pembaca untuk tertib sholat, ya, tertib sholat 5 waktu dan tepat pada waktunya. Amanatnya adalah kita harus sholat 5 waktu dengan tertib dan tepat pada waktunya. Jenis pantunnya adalah pantun agama. Nah, anak-anakku semuanya, itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya dan tetap terus semangat dalam belajar. Akhirnya Bapak akhiri pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.